Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Rabbi shrah sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli bi rahmatika ya arhamar rahimin. Sebelum kita mulai, saya akan membacakan susunan acara, di antaranya yang pertama pembukaan, yang kedua tilawah Al-Quran beserta isinya, ketiga kata sambutan dari ketua, keempat kata sambutan dari tuan rumah, kelima acara inti kita pada hari ini yaitu mengaji, keenam penutup. Baiklah, kita buka acara pada hari ini dengan membaca doa sebelum belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabbah wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidna ilman warzuqna fahman. Amin. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Salli wa sallim ya Rabbi ala nabi sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'ina. Iwan sekalian, hari ini pengajian janganlah kita lupakan, sebab itu kewajiban. Beruntung kita mengaji, baik buruk diketahui, dosa kita diampuni, kumpul kita dirahmati. Tua muda wajib mengaji, kaya miskin tak peduli, supaya kita sadari sebab kita akan mati. Kita harus selalu cinta pada guru pelita kita, walau kita banyak harta, wajib ngaji jangan lupa. Diutusnya Nabi kita, terangi seluruh dunia, terangnya terlebih nyata dari lampu dan pelita. Wajib syukur pada Tuhannya, kita semua hambanya. Pada Nabi harus cinta, syafaat harapan kita. Wahai sekalian umat yang mengharapkan syafaat, pada Nabi kita Muhammad perbanyak baca sholawat. Taat pada Allah dan Rasul, ikuti jalan yang betul, doa kita akan dikabul kalau amal kita betul. Maka kita harus kumpul, ikuti ajaran Rasul, semua amal dikabul, di masyar kita berkumpul. Nabi Muhammad akhir zaman menerima wahyu Al-Quran,
Kita mohon tetapkan iman, di kubur mendapat aman. Kita harus banyak ingat, sekarang banyak maksiat. Apabila kita taat, insya Allah kita selamat. Apabila kita taat, insya Allah kita selamat. Allahumma sholli wa sallim wa barik. Dilanjutkan dengan tawasul yang akan dibawakan oleh Ibu Nurliawati. Waktu dan tempat dipersilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Ila hadratin Nabi Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa azwajihi wa zuriyatihi wa ahli baiti wa ila hadrati malaikatil muqarrabin wa malaikatil katibin wa malaikati hamalatul arsy wa malaikatur rahmah wa malaikati Jibril wa Mikail wa Israfil wa Israil wa Munkar Nangkir Raqib Atid Malik Ridwan alaihi musallam wa ila hadrati wa bi barakati wa karamati sultanu auliya ilahi ta'ala Tuan Syekh Abdul Qadir Al-Jailani Qada Solo Siro Mu'aziz bi barakati fi ulumihim wa qaramaihim li ustadina Sayyidina Al-Mukarram Mama Kiai Haji Ahmad Faki bin Bapak Haji Kurdi, Sayyidina Al-Mukarram Ibu Haja Qoni'ah binti Bapak Matsui, Sayyidina Al-Mukarram Kiai Haji Zainal Mustafa bin Sayyidina Al-Mukarram Mama Kiai Haji Mama Faki, Sayyidina Al-Mukarram Kiai Haji Mukhtar Soleh B.A. bin Fulan, Sayyidina Al-Mukarram Kiai Haji Mamal Mali Murtado Elvi bin Sayyidina Al-Mukarram Mama Kiai Haji Ahmad Faki, Sayyidina Al-Mukarram Kiai Haji Hilman Abdurrahman bin Sayyidina Al-Mukarram Mama Kiai Haji Ahmad Faki, Sayyidina Al-Mukarram Kiai Haji Ade Muhammad Mansur Somad bin Sayyidina Al-Mukarram Mama Kiai Haji Ahmad Faki, Sayyidina Al-Mukarram Kiai Haji Mukhtar Ghazali bin Sayyidina Al-Mukarram Mama Kiai Haji Ahmad Faki, Sayyidina Al-Mukarram Kiai Haji Saiful Uyun LC bin Fulan, Sayyidina Al-Mukarram Kiai Haji Mahmud Munawar bin Sayyidina Al-Mukarram Mama Kiai Haji Ahmad Faki, Sayyidina Al-Mukarram Kiai Haji Ayi Mahdi bin Sayyidina Al-Mukarram Mama Kiai Haji Ahmad Faki, Sayyidina Al-Mukarram Kiai Haji Saifuddin Furqan bin Sayyidina Al-Mukarram Mama Kiai Haji Ahmad Faki, Sayyidina Al-Mukarram Kiai Haji Burhan Rasidi bin Sayyidina Al-Mukarram Mama Kiai Haji Ahmad Faki, Sayyidina Al-Mukarram Kang Habibul Manan bin Sayyidina Al-Mukarram Mama Kiai Haji Ahmad Faki, Sayyidina Al-Mukarram Kiai Haji Acep Sanusi bin Fulan, Sayyidina Al-Mukarram Kiai Haji Abdurrahman bin Bapak Untur, Al-Mukarram Ustaz Muhiban bin Bapak Manan Robbani, Al-Mukarram Ibu Yunita Adrian Sawa binti Atad, bi barakati ulumihim wa karomatihim sahibul wilayatan kafi tan baiduri tan Yunus, usulihim wa furuihim khususan ila ruhi. Khususan ila ruhi wa jasadihi. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim
عليهم ولا الضالين آمين بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. Cara selanjutnya pembacaan kitab suci Al-Quran yang dibacakan oleh Soharwati. Waktu dan tempat dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna anzalnahu fi lailatul qadr. Allahu Akbar. Wa ma adraka ma lailatul qadr. Allah. Lailatul qadri khairum min alfi syahr. Allah. Tanazzalul malaikatu waruhu fiha biizni rabbihim min kulli amr. Allah. Salamun hiya hatta matla'il fajr. Allah. Sadaqallahul azim. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Sesungguhnya kami telah menurunkan Al-Quran pada malam Qadar. Dan tahukah kamu apakah malam kemuliaan itu? Malam kemuliaan itu lebih baik daripada 1000 bulan. Pada malam itu turun para malaikat dan ruh Jibril dengan izin Tuhannya untuk mengatur semua urusan. Sejahteralah malam itu sampai terbit fajar. Maha benar Allah dengan segenap firman-Nya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga dengan mendengarkan lantunan Al-Quran tadi, Allah senantiasa melembutkan hati kita dan bertambah pula keimanan dan ketakwaan kita. Amin. Selanjutnya kata sambutan dari tuan rumah Ibu Siti Nurdaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semua pengajian di tempat Siti Nurdaya semoga berberkati ya Allah. Amin. Semoga Pak Ustadz kami mengajar kami, semoga dia anak ismatnya ke ibu pengajian. Amin. Semoga ibu-ibu pengajian semoga berhasil. Amin. Amin. Lanjut. Baiklah, acara selanjutnya adalah acara yang kita tunggu-tunggu. Waktu dan tempat kepada Pak Ustadz saya persilahkan. Ya, sok ikra dulu. Lanjut aja. Sok ikra dulu kalau ada. Ikra dulu. Ini kan bahas tajwid yang malam ini, malam ini, hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Adil Katalino bacora min kasaruga basa ingat ka jebata. Alus.
Hadirin rahimakumullah, pada kesempatan sore hari ini membahas tajwid di dalam Al-Quran surah Al-Ma'idah ayat 18 juz ke-6. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Silakan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qalatil yahudu wan nasara nahnu abna'ullahi wa a'ibba'u. Wa qalatil yahudu wan nasara nahnu abna'u. Wa qalatil yahudu wan nasara nahnu abna'ullahi wa ahibba'u. Wa qalatil yahudu wan nasara nahnu abna'ullahi wa ahibba'u. Qul falima yu'adzibukum bidzunubikum. Qul 1, 2, 3. Qul falima yu'adzibukum bidzunubikum. Bal antum basyarum mimman khalaq. Bal Bal antum basyarum mimman khalaq. Siap, perhatikan. Ulang lagi dari awal tadi. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qalatil yahudu wan nasara nahnu abna'ullah. Ya. Jadi wa qalatil panjang ya. Jadi qaf itu panjang dikarenakan ada alif sebelum baris patah. Panjangnya berapa harokat? 2 harokat. Nama hukumnya adalah mad dobi. Apa arti mad dobi? Panjang, tidak boleh lebih, tidak boleh kurang. Panjangnya tidak boleh lebih, tidak boleh kurang adalah 2 harokat. Huruf mad dobi ada 3. 1 alif sebelum baris patah, wawu sebelum baris dhammah, ya sebelum baris kasroh. Itu namanya mad dobi. Waqo, maka membacanya ko, panjang 2 harokat. Waqalatil yahudu. Til, apa hukumnya til? Alif lam. Alif lam apa? Alif lam komariah. Alif lam ada berapa? 21 alif lam komariah, yang kedua alif lam sia. Ya. Huruf alif lam komariah ada berapa? Ada 14. Huruf alif lam samsiah ada 14. Jadi kalau dilihat dari segi tulisannya, jikalau alif lam komariah maka sesudah lamnya berarti tidak ada musadah, tasdid, sabdu, tasjid kalau bahasa Sunda. Ya. Wa qalatil, maka jelas lamnya. Wa qalatil yahudu wan nasara apa hukumnya wan? Gunnah, sebab ada nun musadah. Setiap ada nun dengan mim yang musadah namanya gunnah. Apa arti gunnah? Dengung, ke lubang hidung. Ya, jadi setiap ada nun dengan mim yang musadah, maka membacanya harus digunakan. Pengertiannya gunnah itu didengungkan ke hidung. Wagona mimang sumanunang sudida wasami kulang arfa gunati mbakna guna
jumlahnya ada 2, mim nun 2-duanya musadah. Wan, nah itu bacanya, jangan wan, salah, tahan 2 harokat. Wan nasoro, so juga panjang sebab ada patah berdiri. Berapa harokat panjangnya? 2 harokat. Ro panjang ke pendek? Panjang. Berapa harokat ro? 2 harokat. Wan nasoro nahnu abna'ullah. Nahnu abna'ullah. Nah ya, jadi abna panjangnya berapa harokat di situ? Abna, lihat na berapa harokat di situ? 5. Nih, lihat dulu. Jadi kalau ada bendera, lihat ke depannya. Hamzahnya yang menjadi masalah. Apakah 1 kata, apakah 2 kata hamzahnya? Nah, ayo. Abna, kan ada bendera. Ke depannya dilihat hamzahnya. Apakah 1 kata dengan abna? Apakah beda kata? Beda kata kah? Ngapa di sini lain? Abna'u. Nah, itu 1 kata lah. Dengan 1 kata itu 1 tulisan. Merangkai, hendak terpisah. Jadi, mad dengan hamzah 1 kata. Maka dinamakan mad wajib mutasil. Pawajibun inja'amdun. Pawajibun inja'ahamdun ba'damat bikil matin wahada bimutasil yu'ad. Jikalau ada mad dengan hamzah 1 kata, maka panjangnya berapa harokat? 6. Namanya mad wajib mutasil. Abna'ullahi wa ahibba'u. Nah, jadi jangan dibaca abna'ullahi wa ahibba'u. Jangan, panjangnya kurang. Ya. Qul falima yu'adzibukum bidzunubikum. Qul falima yu'adzibukum bidzunubikum. Jadi qul falima yu'adzibukum. Nah, kum ada mim mati, ke depan ada huruf ba, apa hukumnya? Mim mati, ke depan ada huruf ba, apa hukumnya? Zibkum bi. Nah, hukumnya apa? Ihfa sapa wi. Jadi hukum mim mati ada 3. Nah, yang pertama idhar sapawi, yang kedua idgham lain sogir, yang ketiga adalah ikhfa sapawi. Nah, jadi itu hukum mim mati. Jikalau ada mim mati, ke depannya ada ba, maka dipanjangkan 2 harokat, namanya ikhfa sapawi. Ya. Jadi kalau yang pertama adalah idhar sapawi, yang kedua idgham sogir, yang ketiga ikhfa sapawi, panjangnya 2 harokat. Falima yu'adzibkum. Jadi ikhfa sapawi hurufnya ada berapa? Ikhfa sapawi hurufnya ada berapa? Hah? Ikhfa sapawi ada hurufnya ada berapa? Ada 2 kah? Ada 1? Ada 1 ikhfa. Terus lagi idgham lain sogir ataupun idgham mimi, hurufnya juga ada 1, yaitu mim ketemu mim, maka dinamakan hukumnya idgham lain sogir. Nah, sesisanya adalah idhar sapawi. Jadi hukum mim mati ada 3, idhar sapawi, idgham lain sogir, ikhfa sapawi. Yang paling banyak adalah idhar sapawi. Membacanya jangan dipanjangkan. Kalau mim mati, ke depannya bukan huruf mim dan juga bukan huruf ba. Jangan dipanjangkan. Mentang-mentang suka yang panjang, panjangkan semau-mau. Itu lain cerita. Ya. Bidzunubikum yu'adzibukum bidzunubikum. Bal antum basyarum mimman khalaqa. Bal antum. Nah, di sini. Jadi dikata bal antum. Kenapa kita berani membaca antum? Apa sebabnya?
Sebab ada nun mati ke depan ada huruf ta. Ta itu termasuk huruf ikhfa. Ikhfa itu hukum nun mati dan tanwin nomor 4. Yang pertama hukum nun mati dan tanwin adalah idhar. Yang kedua adalah idgham. Yang ketiga adalah yang keempat adalah ikhfa. Linuni intaskun walitanwini arba'u akamin fahud tabayini. Hukum nun mati dengan tanwin ada 4, semuanya sudah yakin. Jadi hukum nun mati dan tanwin ada 4. Yang pertama idhar. Fal awalul idharu qoblal akhrufi lil halqi situruti ba'fal ta'rifi. Yang pertama adalah idhar, namanya hurufnya ada 6 semuanya. Hamjun pahaun sumainun haun mukhmalatani sumaghinun khaun. Hamzah dan ha, ain dan ha tidak pakai titik, tambah 2 khogin pada pakai titik. Yang pertama, yang kedua adalah idgham. Yang kedua adalah idgham. Wasani idghamum bisitatin atat biar maluna indahum qad sabatat. Yang kedua adalah idgham, namanya hurufnya ada 6 semuanya. Lakinnaha qismani qismun yudghama bihi bigunatin pianu ulima. Tapi idgham terbagi 2 bagian, biguna bila guna sebagian. Jadi idgham terbagi 2, ada biguna, ada bila guna. Kalau idgham biguna berarti memakai dengung, ya. Hurufnya ada berapa idgham biguna? Ada 4, ya, nun, mim, waw. Bila guna ada berapa? Ada 2, lari, lam dengan ro. Yang ketiga dari hukum nun mati dan tanwin adalah iqlam. Wasalisul iqlabu indal ba'i mimam bigunatin ma'al ikhfa'i. Yang ketiga adalah iqlab, namanya hurufnya ada 1 semuanya. Jadi yang ketiga dari hukum nun mati dan tanwin adalah iqlab. Apa arti iqlab? Menukarkan bacaan. Yang keempat adalah ikhfa. Apa arti ikhfa? Dengung dengan samar. Warabi'ul ikhfa'u indal padili minal hurufi wajibulil padili. Yang keempat adalah ikhfa, namanya hurufnya ada 15 semuanya. Tapi ikhfa juga dibagi. Dibagi berapa? Dibagi 3. Ada yang namanya ikhfa akrab, ada yang namanya ikhfa abad, ada yang namanya ikhfa ausat. Kita tidak bakalan bisa mengetahui apakah ini ikhfa akrab, ikhfa abad, ikhfa ausat kalau kita tidak mengetahui makhrijul huruf. Ya, jadi mengetahui antara akrab, abad, ausat itu tergantung kita memahami tentang masalah makhrijul huruf. Bal antum basyarum mimman khalaq. Bal antum tadi ikhfa. Tum, nah di sini ada mim mati ke depan ada huruf ba. Apa nama hukumnya? Ikhfa siapa? Ikhfa syafawi. Sebab ada apa tadi? Mim mati ke depan ada huruf mim mati ke depan ada huruf ba. Ya.
Bal antum basyarum. Jadi membacanya 2 harokat. Bal antum basyarum mimman khalaqa. Basyarum mimman. Nah, kalau mim musadah nama hukumnya tadi guna. Mimman, man apa hukumnya? Man kholak. Ada nun mati ke depan ada huruf kho, apa nama hukumnya? Idhar. Idhar apa? Idhar halak. Yaghfiru liman yasha'u wa yu'adzibu man yasha'. Yaghfiru liman yasha'u wa yu'adzibu man yasha'. Nah, yaghfiru liman yasha' tidak boleh dibaca liman yasa, tetapi liman yasha. Ada nun mati, ke depan ada huruf iya itu termasuk huruf idgham apa? Idgham bigun liman, itu bahasanya. Liman yasha wa yu'adzibu man yasha. Nah, sama. Walillahi mulku samawati wal ardi wa ma bainahuma. Walillahi. Nah, ya. Jikalau di dalam lafaz Allah pembacaannya ada 2. Ada yang namanya tafhim, ada yang namanya tarkik. Apa tafhim itu? Tebal. Tarkik tipis. Nah, jadi ada yang namanya tafhim, ada yang namanya tarkik. Jikalaulah sebelum lafaz Allahnya ada harokat patah, maka hukum pembacaannya dibaca ulangi lagi. Jikalau ada lafaz Allah sebelum lafaz Allahnya ada baris patah, maka dibacanya tarkik. Aduh. Walillahi, enggak walilohi, walillahi. Jadi kalau ada lafaz Allah sebelum lafaz Allahnya baris patah, maka namanya tarkik tipis. Terus lagi, kalau ada lafaz Allah sebelum lafaz Allahnya baris baris doma. Nah, baris doma. Jadi gimana bacanya tuh? Apa? Jadi kalau ada baris doma sebelum lafaz Allah, maka kemana? Tafhim. Kalau ada lafaz Allah sebelumnya baris patah, tarkik ke tafhim. Ulangi lagi, tadi salah. Terbalik. Kalau ada lafaz Allah sebelumnya baris patah dengan baris doma, maka tafhim. Kalau lafaz Allah sebelumnya baris kasrah adalah tarkik. Nah, di sini walillah li. Nah, itu bukan wa-nya, li-nya. Nah. Jadi tarkik dengan tafhim. Bukan tarhim, tafhim. Walillahi mulku samawati wal ardi wa ma bainahuma. Walillahi mulku samawati wal ardi wa ma bainahuma. Wa ilaihil masir. Terus, ya ahlal kitab qad ja'akum rasuluna yubayyinu lakum. Ya, ada bendera, ke depannya ada hamzah. Ya ahlal kitabi, apakah hamzah dengan madnya satu kata, apakah beda kata ini? Berarti apa mad apa? Mad wajib mutasil. Ya ahlal kitabi. Nah, di situ juga alif lam koma ria. Kita taknya panjang 2 harokat. Itu namanya apa? Mad tobi'i. Berapa harokat panjangnya? 2 harokat. Ya ahlal kitabi qad ja'akum. Qad ja'akum
Qad apa hukumnya? Qalqalah. Qalqalah dunia jama'u ngakutubu jadin bayin lada waqfin wasakin tarsudi. Ya. Jadi huruf qalqalah ada 5, kopto bajim dal baju di toko, jikalaulah mati baik asal tulisan ataupun karena wakob. Nah, itu qalqalah. Qad ja'akum rasuluna yubayyinu lakum. Nah, ja'akum ada mim mati ketemu dengan ro, maka itu namanya idhar sapawi. Qad ja'akum rasuluna yubayyinu lakum ala fatratim minar rusul. Rasuluna panjang 2 harokat sebab ada apa? Waw mati sebelumnya baris domah, nama hukumnya mad tabi'i. Makanya membaca jangan asal-asalan. Rasuluna segitu pun cukup. Terus masalah berhenti jangan di mana mau. Contoh, ya ahlal kitab qad ja'akum rasuluna yubayyinu lakum ala fatratim minar rusul. Jangan gini ngulanginya. Li ang taqulu maja. Salah. Nah, kebanyakan yang belum mengetahui tentang masalah tajwid gitu biasanya mengulanginya salah. Kalau li apa artinya? Nah, jadi harusnya minar rusuli an taqulu ma ja'ana min basyarin wala nadhir. Rasuluna yubayyinu lakum ala fatratin minar rusul. Yubayyinu lakum ala fathratim minar rusul. Ala fathratim. Tim apa hukumnya tim? Tim apa hukumnya itu? Ada tanwin kasrah, ke depannya ada huruf mim. Adalah idgham. Idgham apa? Idgham bigun diguna. Ala fathratim minar rusul yang taqul. Takul jangan dibaca antakul. Memang kadang-kadang masalah hukum ini ada yang merubah kepada arti, ada yang tidak. Tetapi kalaulah huruf biasanya salah bunyi maka artinya jadi robah. Maka kita harus sedikit-sedikit, biarpun lambat, biarpun susah, yang penting kita usaha. Ya. Jadi diwajibkannya adalah usahanya. Sungguh-sungguh, kalaulah kita sungguh-sungguh, Allah insya Allah memberikan kemudahan. Manjada wajada. Ya. Jadi harus sungguh-sungguh, biarpun gimana, insya Allah lama-lama Allah memberikan kemudahan. Amin. Ang taqulu ma ja'ana mim basyari wala nadhir. Tadi itu apa? Fatrotim ya. Jadi jikalau ada tanwin kasroh ke depan ada huruf mim, jadi itu idgham biguna. Minar rusuli ang taqulu, jangan dibaca an taqulu. Sebab ada apa? Ada nun mati, ke depan ada huruf ta. Ta itu termasuk huruf ikhfa. Huruf ikhfa itu ada 15. Ang dibacanya, ang. Jangan dibaca an. Banyak orang yang memahami bacaan gitu kan, memahami bacaan pakai suara yang merdu, tetapi hukumnya salah, ya kedengarannya pun tidak enak. Dikarenakan yang paling utama kita membaca Al-Quran harus diusahakan ilmu tajwidnya dulu. Ya, jadi ilmu tajwidnya itu umum, baik hukum-hukum, baik makhorijul huruf, baik sifatil huruf, baik lagi masalah waqaf itu hukum namanya. Kadang-kadang kita bangga
dengan lancar membaca. Wah, saya yang paling mantap. Sekali ditanya, apa ini hukumnya? Mana kutehe? Katanya. Kan? Banyak yang kayak gitu. Antakulu. Antakulu maja'ana mim basyariu wala nadhir. Mim basyariu. Mim jangan dibaca min sebab ada nun mati ke depan ada huruf iklab. Apa arti iklab? Menukarkan. Membalikan boleh. Mim basyariu wala nadir. Jadi jikalau ada nun mati ke depan ada huruf ba, maka iklab namanya. Hurufnya ada satu, yaitu ba. Ya. Mim basyariu wala nadir. Basyiriu. Basyi itu. Mim basyiriu wala nadir. Basyi dengan basi. Kalau basi ya basi. Basyi. Ya. Basyirin wala nadhir. La panjang 2 harokat sebab ada alif sebelum baris patah. Wala nadhir. Faqad ja'akum basyirun wa nadhir. Faqad itu namanya adalah qalqalah sebab ada huruf dalma mati. Nah, qalqalah itu terbagi menjadi 2. Qalqalah apa? Sugro dengan kubro. Kalau huruf qalqalahnya mati karena asal tulisan itu namanya qalqalah apa? Yakin sugro? Jangan subro. Sugro kah kubro? Subro wakop enggak salah. Jangan pakai enggak salah. Ayo. Jadi kalau huruf qalqalahnya mati kayak di sini karena asal tulisan, maka itu namanya qalqalah apa? Qalqalah sugro kah kubro? Subro. Ya. Sugro. Subro. Sugro kah? Wakop kubro. Oh, gitu. Apa arti sugro dan kubro? Sugro kecil, kubro ayah. Ya. Jadi berbalik ke pihak punya saya, Pak. Nah, jadi gimana di buku tadinya? Antara qalqalah yang sugro dengan kubro. Kan ada. Nah, hati-hati. Jadi ya, itu bedanya antara qalqalah sugro dengan kubro. Qalqalatun ya jama'uhan kutubu jadin bayin lada waqfin wasakin talsudi. Faqad ja'akum basyirun wa nadhir. Faqad ja'akum. Nah, ketemu lagi ada mim mati ketemu dengan ba. Tadi apa hukumnya? Mim mati ke depan ada ba, apa hukumnya? Ikhfa syafawi. Itu ya. Apa arti ikhfa? Ingat ke bibir, ihpa apa namanya? Ya Allah. Ihpa adalah astagfirullah. Ingat ke bibir. Jadi ihpa itu dah syafawi apa syafawi? Bibir. Ini baru bibir. Kenapa dinamakan ihpa syafawi? Sebab mim itu dari mana marutnya? Dari bibir. Ya. Mamimu mama mamimu ma itu mim. Udah. Betul. Jadi tadi ja'akum basyiru wa nadir. Jadi mim mati ke depan ada huruf ihfa syafawi. Basyirun wa nadir. Ada tanwin domah ke depan ada waw. Tadi apa hukumnya? Idgham bigun wa nadhir. Nah, mad tabi'i bisa, mad aridil sukun bisa. Jikalau ada mad tabi'i diwakafkan maka menjadi mad aridil sukun. Wa mislu da'in aradal sukunu waqfan kata lamuna nasta'inu.
Wallahu ala kulli syai'in qadir. Jangan dibaca wallahu ala kulli syai'in qadir. Salah hukum. Nah, ya, jangan dibaca wallahu. Nah, kadang-kadang astagfirullahaladzim. Hati-hati. Wallahu, di sini pentingnya kita belajar tentang masalah tajwid, ya. Jadi jangan sampai kita sering membaca Al-Qur'an ilmu tajwidnya tidak dipahami. Wallahu ala kulli syai'in qadir. Syai'in apa hukumnya? Hukumnya syai'in ikhfa. Sebab ada tanwin kasroh ke depan ada huruf qaf. Qaf itu adalah huruf ikhfa. Huruf ikhfa ada 15. Ya. Jadi itu tentang masalah hukum-hukum. Belum lagi nanti kita bahas lagi tentang masalah maurijul huruf, masalah sifatil huruf. Ya. Jadi kita perlu memahami kepada ilmu tentang masalah Al-Quran. Jangan sampai kayak gini. Sering membaca Al-Quran, tetapi ilmunya tidak dikuasai. Maka sehingga membacanya asal-asalan. Dikarenakan Al-Quran itu adalah kitab yang suci. Maksud suci itu gimana? Tidak ada satu orang pun yang bisa membuat ataupun menciptakan kata-kata yang sama dengan Al-Quran. Tidak ada. Dari dulu sampai sekarang tetap gitu ya. Belum pernah saya mendengar sekarang dirubah Bismillah. Bismillah ya dari dulu sampai sekarang nggak ada Bismillah. Itu tentang masalah Al-Quran. Dan juga Al-Quran ini adalah buku pedoman hidup. Di dalam Al-Quran diatur kita pengen hidup bahagia dunia akhirat, maka ini kata Al-Quran. Kita pengen hidup, kalaulah kita tidak mengikuti pelaturan Al-Quran, maka ini bagiannya bisa ke neraka. Ya, Al-Quran adalah pedoman hidup satu. Yang kedua, Al-Quran adalah imam. Kan nanti pas begitu masuk kepada alam kubur ditanya, Marrabbuka, siapa Tuhanmu, wama imamuka, wama nabiyuka, wama kiblatuka, wama ikhwanuka. Kalau kita sering mengusahakan tentang belajar membaca Al-Quran, pas begitu wama imamuka, insya Allah bisa menjawab. Marrabbuka, wama imamuka. Kalaulah kita istiqomah belajar membaca Al-Quran, berusaha semaksimal mungkin mengetahui tentang ilmunya, baik dari segi hukum, baik dari segi mahorijil huruf, baik dari segi sifatil huruf, baik dari segi waqaf, wasol, dan yang lainnya, maka insya Allah Al-Quran bisa menolong kepada kita. Kadang-kadang kita berusaha semaksimal mungkin, malah yang lain, kau juga dari dulu belajar Al-Quran masih gini-gini. Itu tadi praktek yang susah, kan? Kadang-kadang tujuannya bagus, contoh di tahlilan membaca qul huwallahu ahad. Kalaulah salah mau kemana? Jadi jangan bangga membaca Al-Quran lancar. Kadang-kadang lancar tidak betul mau kemana? Top. Ya. Mumpung masih kita diberi kesempatan, hayu usaha semaksimal mungkin. Jangan sampai putus tengah jalan. Sebab masih kita hidup, berarti masih diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan sampai udah lancar, belum tentu betul masalah hukumnya, lalu saya ini udah lancar, mau kemana? Ya. Jadi tidak ada batasan belajar ilmu dari pertama dilahirkan sampai tua, tidak ada. Ada batasan adalah dari pertama dilahirkan sampai masuk ke dalam tanah. Udah. Ya, jadi tidak ada batasan. Saya ini udah tua. Wah, saya ini sibuk. Tidak ada batasan. Jadi tadi
syai'in qadir. Shadaqallahul azim. Allahumma ra'amna bil Qur'an waj'alhu lana imama wa nura wa huda wa rahman. Allahumma zakirna minhu ma nasina wa alimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-laili wa atrafan nahar waj'alhu lana hujjatan ya rabbal alamin. Ini sebelum ditutup, saya meminta doanya kepada semuanya yang melihat YouTube ini. Mohon bantu doanya khususnya untuk saya pribadi, membina para mu'alaf di pedalaman Kalimantan Barat. Mudah-mudahan saya pribadi diberikan kekuatan keimanan dan juga mudah-mudahan bisa istiqomah. Yang seterusnya mohon bantu doanya untuk para mu'alaf saudara-saudara kita di pedalaman Kalimantan Barat. Mudah-mudahan mereka dikuatkan keimanan, diberikan kelancarannya tentang masalah belajarnya, dan juga mudah-mudahan diberikan kesehatan dohir dan batin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Adil Katalino, Bacuramin Kasaruga, Basengat Kajubata. Arus. Acara mengaji kita pada hari ini telah selesai. Saya selaku pembawa acara izin undur diri. Jika ada kekurangan ucapan dari penyampaian, saya minta maaf. Dilanjutkan dengan doa. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina wa habibina wa syafiina maulana Muhammad. Wa sallim radhiyallahu ta'ala an sadatina ashabi Rasulillahi ajmain amin ya Allah ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan syakirina hamdan na'imin. Hamdan yuafi'u ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalalika wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma sholli ala nuril anwar wa asiril asrar wa tiryakil aghyar wa miftahi wa bil yasar Sayyidina Maulana Muhammadin al-Mukhtar wa alihil athar wa ashabihil ahyar adada ni'amillahi wa ifdali. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa qina adzabannar wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi washabihi wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. As'alukal ijabah al-Fatihah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Mari kita tutup acara ini dengan membaca doa kafaratul majelis. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.